Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala aymuna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafiqihna fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Ahibati fillah, jemaah, kawan-kawan yang saya banggakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah bitaufiqillah subhanahu wa ta'ala kita berkumpul di tempat ini. Semoga perkumpulan kita perkumpulan yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah. Kita tanasuh bil haqqi wa tanasuh bis sabr, saling mengingatkan di antara kita dalam kebajikan, saling mengingatkan di antara kita dalam kesabaran. Malam ini kita akan bahas sebuah tema di antara kita, hendaklah saling tolong menolong, saling membantu. Banyak dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memotivasi kita untuk saling tolong menolong. Ikhwan sekalian, kita manusia. Manusia itu adalah makhluk apa? Makhluk sosial kan? Iya. Artinya kita butuh bantuan orang lain. Tidak bisa dengan diri sendiri. Seberapapun mulianya kita, tingginya jabatan kita, presiden kah, anak konglomerat kah, dia pasti butuh bantuan orang lain. Sakit dia, butuh bantuan dokter, butuh untuk membelikan obat, butuh untuk menyiapkan makanan kepada dirinya dan yang lainnya. Makanya ikhwan sekalian, ada motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum ayyanfa'a akhahal muslim falyaf'al. Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kita yang mampu memberikan manfaat kepada muslim yang lainnya, silakan lakukan. Ini dari sahabat Jabir bin Abdullah ya. Dan juga dalam hadis-hadis yang lainnya Nabi SAW juga pernah mengingatkan, al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu bersaudara. Ini hendaknya seorang muslim di antara kita mesti saling bantu, saling tolong menolong. Kalau berbicara potretnya ulama salaf dulu dari kalangan sahabat Nabi SAW, terlalu banyak contoh-contohnya. Salah satu di antara contoh, ini khalifah yang pertama yang menggantikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq kita tahu, ikhwan, beliau termasuk orang yang kaya raya. Iya, konglomerat. Ketika hidayah menyapa beliau masuk Islam, semua hartanya untuk Allah dan Rasulnya, nggak tanggung-tanggung. Makanya dikatakan kepada beliau oleh Nabi SAW, ya Abu Bakar, bagaimana dengan keluargamu, istrimu, anakmu? Keluarga saya ada Allah yang akan menanggungnya. Anak saya ada Allah yang akan
menanggungnya. Saya yakin orang-orang yang berjuang di jalan Allah pasti Allah akan tolong. Tidak pernah Allah akan binasakan dia. Ini awal-awal beliau masuk Islam, sehingga ketika itu harta beliau itu kalau tidak salah ada 40 dinar. 40 dinar atau 40 dirham, saya dilupakan itu. Intinya lumayan banyak harta beliau. Diserahkan semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau juga memerdekakan budak, 7 orang budak. Memerdekakan seorang budak itu bukan bukan hal yang mudah, bukan bukan yang murah. Mahal budak itu. Apalagi kalau budaknya terlatih, jago bela diri, jago main panah atau jago main tombak, itu mahal lagi itu harga budaknya. Nah, itu budak-budak yang beliau merdekakan adalah budak-budak yang handal, sehingga dipakai oleh Rasulullah SAW. Ketujuh budak tersebut berjihad di jalan Allah. Begitu bentuk beliau memperjuangkan agama Islam ini, membantu agama Islam ini, membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, membantu para sahabat yang lainnya. Kita tahu dulu beliau juga memerdekakan siapa? Sahabat Bilal bin Abi Rabah. Luar biasa ya ikhwan. Bilal itu ditindih dengan batu besar. Nabi hanya bisa melihat, nggak bisa berbuat apa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukanlah orang yang seperti Abu Bakar banyak harta bisa memerdekakan, tidak. Namun ketika Abu Bakar lewat, maka sahabat Bilal dimerdekakan oleh beliau. Iya. Dengan sangat berani Abu Bakar, berapapun engkau minta saya tebus itu Bilal. Padahal Bilal itu harganya sangat murah. Sahabat Bilal itu sangat murah harganya. Iya. Masya Allah, luar biasa. Ini potret yang pertama. Bagaimana beliau antusiasnya, orang yang paling terdepan di dalam masalah kebaikan. Ya, fastabiqul bil khairat. Orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Maksudnya kita adalah orang yang paling pertama yang melakukannya. Maksud berlomba-lomba dalam kebaikan itu, kita adalah orang yang paling pertama dalam melakukannya. Ini potret para ulama salaf dulu. Yang kedua, kita juga ngambil pelajaran apa yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ini ikhwan, kebiasaan beliau membantu orang ini malam-malam. Malam. Kerjaan beliau keliling. Iya. Keliling kampung, memperhatikan mana di antara rakyatnya, penduduknya yang tidak makan. Sampai-sampai ajudannya, ya, karena beliau yang selalu mengikuti Umar bin Khattab, tidak rela kalau Umar sendiri yang gotong gandumnya. Karena didapati setelah keliling ada seorang wanita yang memasak batu. Anaknya menangis itu kan. Ditanya, apa yang kau masak? Batu. Untuk apa kau masak batu? Biar dia tidur, biar dia merasa ada yang ditunggu. Kemudian dengan sigapnya beliau berlari ke Betul Mal, mengambil gandum, beliau punggung sandang sendiri. Ya. Itulah calon pemimpin, ya, pemimpin yang Masya Allah ya, yang sangat jarang kita dapati seperti ini. Beliau mengedepankan orang lain, membantu orang lain, tidak peduli dengan status jabatan. Dia seorang pemimpin, gak malu beliau. Kebiasaan beliau, gak ingin rakyatnya menderita. Biarlah diri beliau menderita. Antum tahu enggak bagaimana Umar bin Khattab itu dulu? Sampai sesuatu pun untuk beliau makan enggak ada gitu. Beliau enggak ambil gaji dari pemerintah, padahal halal, tapi beliau enggak ambil. Beliau kembalikan ke Betul, sehingga beliau enggak bisa dagang lagi. Mana nih dagangnya? Tapi disitulah banyak pertolongan Allah kepada beliau. Suatu ketika juga beliau
Ya, Umar bin Khattab ini kebiasaannya juga malam-malam juga. Kebiasaan beliau sering malam-malam agar nggak dilihat oleh orang, nggak pengen tahu amalannya dilihat oleh orang lain. Nggak pengen viral. Dikit-dikit jeprek foto, ini enggak. Umar bin Khattab tidak pernah melakukan. Memang ya di situ dulu nggak ada foto, Ustaz kan. Sudah. Ya, pokoknya beliau nggak ingin tersiar. Oh, kamu tahu nggak siapa yang melakukan itu semalam? Oh, saya. Oh, enggak. Beliau nggak pernah lakukan itu. Malam-malam beliau bantu seorang janda yang lumayan tua. Semua kebutuhannya dicukupi oleh Umar bin Khattab. Dan kebiasaan beliau ini bawain bantu air, diambilkan air minumnya, air mandinya, pokoknya semuanya lengkap lah, dibawain makanan seterusnya. Malam-malam tuh digotong sendiri kasih untuk janda tersebut. Makanya kata Nabi SAW, as-sa'i ala armilah wal miskina kal mujahidina fi sabilillah. Itu hadis Nabi SAW yang sahih. Siapa di antara kita yang membantu seorang janda? Janda ini membantu itu ada dua kata para ulama, bisa menikahi, bisa menafkahinya dengan finansial, memberikan beras 1 kilo kah, minuman kah atau apa. Itu diibaratkan pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang miskin. Demikian pula orang miskin. Maka suatu ketika sahabat Abu Talha melihat kedapatan sama Abu Talha. Sahabat Abu Talha melihat apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Pagi harinya Abu Talha datangi itu rumah janda itu. Siapa yang bantu tadi? Yang semalam bantu siapa? Itu Umar bin Khattab. Sejak kapan dia melakukan? Udah lama beliau lakukan itu. Coba bayangkan, bukan sekali 2 kali, tanpa pamrih beliau lakukan itu, tanpa ingin dipuji. Itu janda. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau nggak salah saya buta juga beliau kalau nggak salah itu. Masya Allah. Ini kebiasaan Umar, kata ibu janda itu. Beliau setiap malam mengasih saya air, membawain saya air, kemudian juga mencukupi kebutuhan hidup saya sehari-hari. Beliau sendirian, nggak ada anaknya, nggak ada suaminya. Itulah tanggung jawabnya seorang pemimpin, seorang para salaf dulu. Demikian pula tidak kalah pentingnya juga apa yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan dalam membantu orang ini. Nggak mikir dia itu. Kalau kita mikir gini untuk ini untuk itu, akhirnya nggak jadi. Urusan apa yang terjadi di kita urusan belakang. Yang penting bagaimana orang lain dulu. Kalau dalam masalah muamalah ini, itu kan semuanya mau muamalah kan, muamalah dulu. Itsar dalam bab fikih itu disebut babu itsar, mendahulukan orang lain ketimbang dirinya. Itu Utsman bin Affan, beliau membeli sumur. Beli sumur yang sangat mahal sekali yang dijual oleh orang Yahudi kalau nggak salah itu. Sengaja dia patok harga mahal sehingga orang Muslim nggak kehausan, nggak bisa minum, nggak bisa segala macamnya. Nah, itu kerjaan orang Yahudi gitu. Dipatok harga besar-besar. Kalau mau ngambil silakan, saya jual satu ember, pokok mahal sekali. Sampai-sampai mereka nggak sanggup untuk membelinya, mengeluarkan hartanya. Kata Utsman, ya sudah, saya beli aja tuh sumur. Berapa harganya? Mahal, dibelilah. Kemudian diwakafkan oleh Utsman. Wakafkan untuk umat. Ini sumur saya wakafkan untuk Allah dan Rasulnya. Siapapun orangnya yang kaya, miskin, apapun statusnya berhak mengambil itu. Masya Allah, itu berbinar-binar sahabat-sahabat yang fuqara masakin ketika itu. Dan sampai sekarang ini sumurnya masih ada. Kalau kita yang ada kelapangan rezeki, pergi lihat ziarah ke sumur. Mana sumur yang dibeli Utsman dulu tuh mana? Sampai sekarang itu masih sumur wakaf Utsman. Masya Allah, itu pahala jariah. Makanya afdalu sadaqatul ma. Sedekah yang paling afdal itu sedekah air, ikhwan. Itu sedekah yang paling afdal itu. Makanya kalau kajian bawa air 1 dus atau apa, mau kopi, mau ngeteh, Masya Allah, itu pahala yang
tidak akan berhentinya sedekah air itu. Nah, itu potret dari Utsman bin Affan. Demikian pula sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, juga melakukan yang kebaikan yang semisal. Ketika itu ada seseorang yang datang kepada beliau, orang yang nggak ada pakaian, compang-camping lah bahasa kitanya, ya, compang-camping bahasa kitanya, datang kepada Ali, ya Ali, saya pengen pakaianmu, saya nggak ada pakaian, ya kan? Ali merasa malu melihat orang ini kok minta-minta begitu. Ya sudah, kata Ali, tulis aja kemauanmu, hajatmu, kebutuhanmu di tanah itu. Tulislah di tanah, tulis sudah. Kemudian dikasih bajunya, pakaian. Kemudian setelah Ali memberikan pakaian tadi, senang dia, gembira. Sehingga mereka bersyair. Ya, orang tadi bersyair, bersenandung. Wah, aku diberi pakaian oleh Ali, sehingga aku ini bisa menjadi gagah, tampan dan indah dan seterusnya. Intinya sama ana seperti itu. Anda bisa baca di kitab-kitab sejarah, ya. Dari kitab sejarah. Nah, kata Ali, Bulan, saya masih ada nih uang. Ya, saya ingat saya 50 dinar atau 40 dinar. Berapa lah waktu itu. Ya, lumayan banyak itu 40 dinar. Mungkin jutaan kalau mungkin jutaan, mungkin ratusan juta, mungkin ya, dinar dulu. Ya. Akhirnya apa? Dikasih oleh Ali semua itu kepada orang yang tadi. Masya Allah, yaitu orang yang paling terban, para salaf, ya, orang-orang yang paling terdepan di dalam membantu saudaranya. Ya. Sering juga saya sampaikan, kalau praktek dari Nabi SAW pun juga seperti itu. Ya, dicontohkan oleh Nabi SAW mendahulukan saudaranya, meskipun Nabi SAW tidak mampu, ya, tidak mampu melakukan yang semisal dengan sahabatnya. Jadi kalau kita nggak mampu membalas kebaikan orang lain, maka katakan apa? Nggak mampu membalas yang lebih baik, maka katakan apa? Jazakallahu khairan. Suatu ketika ada seorang datang, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu, dia ingin bertamu kepada Nabi sallallahu. Ya, ini contoh potret salaf yang ke berapa? Yang kelima, ya. Yang kelima. Nabi sallallahu datang ke rumah Ummul Mukminin Aisyah. Ya Aisyah, hal indaki syai'? Kamu di rumah kita ada makanan enggak yang bisa dimakan? Loh, kenapa ya Rasul? Ini ada tamu ini. Kita ada tamu. Kata Ummul Mukminin, ya kita nggak punya, nggak ada apa-apa yang bisa untuk menjamu tamu. Iya. Dan riwayat lain kita hanya memiliki air saja dan seterusnya. Ya, dan riwayat lain kami memiliki kurma, 3 butir kurma atau 1 butir kurma dan seterusnya. Ya sudah. Mestinya kalau kita didatangan tamu, maka kita layani sebaik-baik mungkin. Itu sebagai tolak ukur keimanan kita. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billah falyukrim dhaifahu. Ya. Hamba Allah, kalau kita ini memang beriman kepada Allah dan hari akhir, kalau ada tamu, muliakan tamu kita. Ya, makanya di antara bentuk memuliakan tamu, ya mungkin sembelih kambing, sembelih ayam, kan melayani tamu yang sebaik mungkin. Itu pun kalau ada, jangan terlalu memaksa gitu kan. Akhirnya Nabi SAW keluar, panggil sahabat. Saya ada tamu, namun saya nggak mampu untuk melayaninya. Siapa yang mau menjamu tamu saya ini untuk saya? Maka sahabat yang fakir juga angkat tangan. Padahal juga banyak sahabat yang iya, gitu. Jadi mereka nggak mikir gitu. Wah, nggak mikir. Kita pernah nggak lakukan begini? Wah, nanti rumah saya ada tamu, anak saya makan apa segala macamnya, gitu kan, saya juga enggak ada. Ini sahabat tanpa mikir-mikir, ana ya Rasulullah. Mereka mengamalkan ayat itu tadi. Ya, mengamalkan berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Ana ya Rasulullah. Sudah, tamu dibawa ke rumahnya. Sampai di rumah, kata sama istrinya, "Dek sayangku, anakku, adik sayangku, kita ini ada tamu agung ini." "Siapa?" "Ini tamu Rasul. Wah, tamu mulia ini. Tolong dirawat berkah insyaallah. Yang kita jamu adalah tamunya Rasul." Iya. Tamunya Rasul. Akhirnya dijamu. Kata istrinya, "Bang, kita ini enggak ada makanan, Bang."
Untuk kita nggak ada nih. Yang ada untuk persiapan anak kita. Ya cukup anak kitanya aja. Buat kita pun belum ada. Ya sudah, keluarkan aja. Ya, keluarkan aja. Ini tamu Rasul ini alaihi salatu wassalam. Ya, kemudian dikeluarkanlah ya meja makanan, ditaruh di situ, kasih ke tamu. Ya, ini makanlah. Akhirnya tamu ini juga nggak sampai hati makan sendirian. Ya, pada umumnya kalau kita bertamu apa? Tuan rumah ikut makan. Ayolah makan. Enggak kamu aja. Akhirnya bagaimana caranya tidak sampai nggak enak, maka dimatikan lampu. Dimatikan lampu. Akhirnya yang tamu tadi mengira pemilik rumah juga ikut makan, padahal nggak makan. Makanya pagi harinya sahabat tadi yang menjamu tadi ingin mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngadu kepada Nabi sallallahu. Belum sampai kepada Nabi sallallahu, Nabi langsung tersenyum. Wahyu sudah turun. Masya Allah ya, sampai diberitakan di langit di sana tentang orang sahabat tadi yang menjamu tamu. Dia mendahulukan orang lain ketimbang keluarganya. Iya. Yu'assiru ala anfusihim walau kanu bihim khasasa. Wahai sahabatku, apalan apa yang engkau lakukan? Kok sampai-sampai bela-belain Allah turunkan wahyu menceritakan tentang dirimu? Amalan apa yang kau buat? Belum sampai bercerita kepada Nabi, sudah Nabi langsung disampaikan begini. Sampai-sampai Allah menurunkan wahyu tentang dirimu. Masya Allah, luar biasa. Ya. Coba bayangkan ikhwan, kalau ketika posisi itu diri kita, kira-kira apa yang kita lakukan? Ya. Makanya imannya sahabat dengan iman selain dari sahabat itu jauh berbeda. Karena wahyu masih turun saat itu. Hati mana coba tidak tersentuh? Kita saja yang menceritakan ini tersentuh. Apalagi kalau diri kita mengelak. Allahu Akbar. Ya. Demikian pula kisah yang dialami oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Ya, sudah ma'ruf kisah-kisahnya. Beliau seorang pedagang yang kaya raya, meninggalkan kota Mekah, hijrah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk Allah dan Rasulnya, yang dibawa hanya sebatang kara, pakaian yang ada dalam baju. Kemudian dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan sahabat Ka'ab atau Sa'ad ini ya. Dipersaudarakan, kata sahabat ini, ya Abdurrahman, saya punya istri 2, orang Ansar. Orang Ansar udah umumnya memiliki istri 2. Ya, silakan kamu pilih istri saya yang paling mana yang menurut kamu paling cantik nih. Silakan kamu pilih. Kalau kamu udah cocok, nanti saya ceraikan, silakan kamu nikahi. Namun sahabat Abdurrahman bin Auf tidak mau. Saya punya kebun, juga. Cukup ya kamu tunjukkan dullani ala suq. Tunjukkan kepada saya di mana itu pasar. Tunjukkanlah pasar. Akhirnya beliau berdagang di pasar, menjual minyak samin dan seterusnya. Akhirnya beliau menjadi saudagar yang kaya raya. Enggak lama kemudian Rasulullah SAW berjumpa dengan sahabat Abdurrahman bin Auf. Ternyata didapati tangannya sudah inai kan. Ini nggak apa-apa ya, kalau antum nikah laki-laki ada inai nggak masalah. Itu salafnya ada lakuinnya. Nggak masalah. Antum kotek-kotek tangan, apa kotek-kotek bahasanya ya? Kotek gitu. Inai ya, hina. Antum kasih coret-coret tangan nggak masalah. Ya boleh insyaallah. Bagaimana dilakukan? Makanya ketika melihat tangan Abdurrahman ini, bahasa kitanya, kok tangan kamu ini berinai, kamu udah nikah ya? Jadi orang Arab jahiliyah itu tanda kalau sudah nikah apa? Pengantin anyar tuh tangannya inai. Oh, enak ya, sudah pengantin baru. Tidak ada duit kita. Iya. Tidak banyak duit. Orang Arab tuh nikahnya mahal, ikhwan. Maharnya mahal. Ya, kalau dihitung sekarang itu mungkin ratusan juta atau miliaran mungkin ya. Kalau dihitung-hitung. Ya. Habis baterai ini.
Masyaallah. Baik. Nah, kemudian kata Nabi SAW, ya sudah, karena kamu baru nikah, aulim walau bisyatin, kata Nabi. Ya sudah, silakan adain walimah urus, pesta, silakan pesta, meskipun itu 1 ekor kambing. Akhirnya menyembelih ekor kambing, Masya Allah. Itulah potret dari gambaran dari para ulama salaf dulu, memenuhi hajat kebutuhan saudaranya yang sesama muslim. Baik, kalau berbicara dari ikhwan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hajj ayat 77, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Jangan pernah ragu ikhwan, kalau kita melakukan kebaikan, pasti Allah akan memberikan balasan yang paling terbaik. Orang-orang yang melakukan kebaikan, mereka akan mendapatkan keberuntungan. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Kemudian dalam hadis Nabi SAW, al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Muslim dengan muslim yang lainnya itu adalah bersaudara. Sehingga jangan pernah kita menzaliminya, dan jangan pula kita membiarkan saudara kita terzalimi. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, unsur akhaka mazlum, ya, atau zalim. Wahai saudaraku, kata Nabi SAW, tolonglah saudaramu yang terzalimi dan yang zalim. Kata sahabat, ya Rasul, bagaimana caranya saya menolong orang-orang yang zalim? Kalau orang yang terzalimi kami bisa menolongnya, tapi orang zalim gimana nolongnya? Maka dijawab oleh Nabi SAW, caranya engkau menolong orang yang zalim, cegah dia jangan berbuat zalim. Sebelum dia berbuat zalim, cegah dia. Ini orang ini akan lakukan tindakan zalim, tindakan kejahatan, cegah dia. Itu caranya menolong orang yang zalim. Man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati. Siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, pasti Allah penuhi kebutuhannya. Masya Allah ikhwan, ada kejadian yang sangat menakjubkan. Saya kejadian ketika perang Khandaq, ya, perang Khandaq atau perang Siffin, perang Parit, digali Parit. Yang waktu itu Nabi SAW kelaparan, para sahabat yang menggali Parit kelaparan, bekal pun tidak ada. Yang menggali waktu itu sahabatnya lebih kurang sekitar 1.000 orang, ya, lebih kurang 1.000 orang. Kemudian ada beberapa yang tinggal oleh sahabat, siapa saya dilupakan namanya, ya, beberapa gandum. Kemudian ada seekor kambing kecil gitu, kambing kecil. Ya, akhirnya Nabi SAW dipanggil, ya Rasul, saya punya beberapa gandum, ya, bisa untuk dibuat roti, dan juga seekor kambing kecil yang hanya dapat dimakan oleh 5 atau 10 orang saja. Ya, panggillah sahabat-sahabatmu yang lapar. Jadi Nabi SAW lapar sampai ngikat perut, ikhwan. Iya, itu seorang Nabi loh. Lapar, diikatlah perutnya dengan batu. Iya. Sudah dibuat roti dengan roti hanya beberapa biji, dapat buah berapa gitu kan. Akhirnya Rasul memanggil semua sahabat. Sahabat, sini sahabat-sahabatku. Ini ada kawan kita yang siap menjamu kita. Kaget kan? Ya Rasul, saya mintanya hanya beberapa orang saja ini. Kok di 1.000 orang dipanggil? Gimana? Gak cukup lah. Masya Allah. Tapi menakjubkan apa yang kejadiannya. Disitulah tanda-tanda kenabian terbukti. Nampak di situ. Jumlahnya sedikit, tapi bisa dinikmati 1.000 orang. Allah cukupkan itu. Dan bahkan yang rotinya sedikit tadi masih tersisa untuk keluarga sahabat yang ngasih tadi. Jadi caranya yang 1.000 tadi 10 orang dipanggil. 10. Antri sini. Nah, ini budaya antri itu gitu ya. Itu sudah dicontohkan gitu. Jangan antum antri bensin gini. Ya, mungkin saya tentara, polisi. Antum, saya tentara nih, mau apa kamu? Jangan. Nah, jadi dipanggil 10. Antri ya. Antri sini. Dicuil oleh Rasulullah SAW roti 1. Ini nyusut lagi.
cuil lagi. Kok nyusut, apa namanya? Nambah lagi gitu kan. Enggak berkurang ya, setiap kali cuil Rasul tidak kurang. Tak kurang. Sampai 1000 orang yang sudah dapat jatah semuanya, roti tetap masih utuh. Allah. Nah, demikianlah. Ya, siapa yang membantu memenuhi hajat seorang hamba, seorang saudara muslim, pasti Allah penuhi hajatnya. Jangan ragu, jangan takut. Nah, ini bagi orang-orang kita nih, anak nih. Wah, nanti kalau saya kasih injuk orang tua aku duit, nanti kurang duit aku. Tidak, justru akan dikasih ditambah oleh Allah. Wah, nanti kalau aku sedekah nanti bantu orang miskin, wah nanti berkurang duit aku. Tidak. Ma sadaqatun min malin, kata Nabi SAW. Sedekah itu tidak akan pernah kurang. Dengan bersedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Demikian pula dalam hadis Nabi SAW, wa man farraja an muslim kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Ya, yaumil qiyamati. Siapa yang menghilangkan kesusahan dalam saudara kita, kepayahan, kesulitan, pasti pada hari kiamat Allah akan hilangkan kesusahan itu dalam diri kita. Wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Demikian pula siapa yang menutup aibnya saudaranya, ingin menutup aib saudara kita itu masih menolong dia, membantu dia memenuhi hajat kebutuhannya, maka Allah akan tutup pula aibnya pada hari kiamat nanti. Dalam riwayat lain, siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia dan di dunia, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ya. Tapi mungkin hanya ini, ikhwan, yang bisa disampaikan kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kemudian saya tutup dengan sebuah hadis Nabi SAW, wallahu fi auni abdi makana abdu fi auni akhihi. Ini janji Allah untuk semua kaum muslimin. Allah pasti akan menolong hambanya selama kita mau menolong orang lain. Allah akan membantu saudara kita selama dia mau membantu orang lain. Yakin, ketika kita nolong, pasti Allah akan tolong kita. Siapa yang ingin dilapangkan urusannya, lapangkan urusan orang lain. Siapa yang mempersulit urusan orang lain, Allah akan persulit, Allah akan mempersempit urusan dia. Ini terjadi di birokrasi pemerintahan. Mau izin sekolah dipersulit segala macamnya, bikin KTP, bikin SIM dipersulit segala macamnya. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dilapangkan urusannya, lapangkan urusan orang lain. Kalau ingin disempitkan oleh Allah, maka silakan pilihlah, antum sempitkan orang lain, antum sendiri yang akan merasakannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.